Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Anggraini dari kampus IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B sore. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah media pembelajaran konvensional untuk memenuhi tugas yang diberikan. Materi saya ialah tentang teks prosedur kelas 7 SMP. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang dihasilkan. Teks prosedur biasanya juga terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Ciri-ciri teks prosedur: yang pertama, menggunakan pola kalimat, perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, ada menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja penghubung atau konjuksi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Teks prosedur memiliki kebahasaan. Ada konjuksi temporal yang menerangkan hubungan waktu. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu setelah itu. Berikutnya kalimat imperatif yang mengandung kalimat perintah yang biasanya digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, masukkan air ke dalam panci. Contoh yang kedua, jangan menggunakan gula terlalu berlebihan. Selanjutnya, kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif. Selanjutnya kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan berupa predikat atau objek, biasanya menggunakan imbuhan di, ter, dan kan pada kata kerjanya. Contoh kalimat aktif: kalian memasukkan air ke dalam panci. Kata memasukkan adalah kata kerja aktif. Contoh kalimat pasif: Contoh kalimat pasif: api dinyalakan terlebih dahulu. Kata kerja dinyalakan adalah kata kerjanya karena terdapat imbuhan di. Jadi, teks prosedur memiliki tujuan, yaitu untuk memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana cara untuk melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Yang berikutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Jenis teks prosedur berdasarkan isi. Teks prosedur sederhana yaitu berisi langkah-langkah yang mudah. Contohnya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, teks prosedur rumit karena berisi banyak langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya saat ingin memasak atau ingin membuat makanan. Karena saat ingin memasak atau membuat makanan, kita memerlukan banyak bahan dan mempunyai banyak cara untuk membuatnya. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Teks ini tidak terlalu rumit karena pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtun. Walaupun diubah, hasil akhirnya akan tetap sama. Berikutnya ada jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Yang pertama ada cara melakukan sesuatu. Yang kedua, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Dan yang ketiga, cara membuat sesuatu. Ini adalah contoh teks prosedur bagaimana cara mencuci tangan dengan baik yang benar. Ini urutan mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir selama 20 detik. Kemudian gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Dan yang ketiga, gosok telapak tangan, punggung, dan sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosok ujung di telapak dengan secara bergantian. Yang kelima, bilas dengan air bersih yang mengalir
Dan yang terakhir, keringkan menggunakan tisu atau handuk kering. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.